sosok pemimpin itu telah hadir menyinari masyarakat Supiori, mulai dari Dobo, Mapia, Aruri. Itulah pemimpin muda yang selalu dikenang. Herodimus Hasanuddin, anak kampung yang peduli, yang akan membangun 5 tahun ke depan demi masyarakat Kabupaten Supiori yang adil, makmur, sejahtera. Kami siap akan mendukungmu. Kami menikmati kelanjutan perenungan panjang menuju tanggal 27 November. Setelah datang di tengah-tengah kehidupan warga masyarakat, juga warga jemaat agak tinggal. Pertemuan seperti kemarin. Jadi Bapak Ibu yang menyebabkan sana datang kemarin kita belanja Minang atau pertama kan selesai itu diskusi biasa saja. Yang disampaikan kita jelaskan. Lalu ada harapan-harapan misalnya dari kesehatan, pendidikan, kebutuhan utama untuk dibicarakan. Ini kami tidak akan orasi atau bicara seperti yang kemarin. Jadi maunya kami harus punya satu rumah. Sudah kasih. Mas tanya, apa benar betul kamu pilih nomor 3 atau tempat saudara saja? Jadi tahap berikut pada waktu kita akan masuk dari rumah ke rumah. Jadi saya akan tambahkan. Ya, tentu sebelum saya menyampaikan beberapa kita laksanakan di Timur Paudo, para pendengar pun, pendengarsa dari sejak saya belum ada, namun hari ini saya berdiri dalam hati ini. Saya sampaikan bahwa kampung inilah saya bermanusia dan saya berdiri. Sehingga harus kembali di kampung ini. Makanya seperti kegiatan apa di jemaat ini kita harus turun tangan. Karena kampung ini sudah berlumang sering berdiri jadi manusia dan hari ini maju seperti sama. Ya baik, tentu bisa sampaikan bahwa apa yang saya dari kampung ini, saya juga dari Lumajang, saya juga dari lagi sehingga apa keinginan masyarakat kita di kampung Garsa. Nah, salah satu contoh sampai hari ini ada yang mengeluh karena belum dapat duitnya. Ada kata-kata pagi, siang, malam, banyak lapangan. Jadi masih mudah sekali buat komunitas remaja. Lalu ada yang bicara bilang betul tadi buat saya. Kalau Tuhan Yesus mau memanggil Yehuda sebagai Nabi Yesus, saya tidak melihat dari dia.
Tuhan Yesus mengatakan kepada Yeremia ketika itu para Yeremia berkandungan aku sudah menyebutkan itu. Maka aku akan berkata engkau menjadi nabi. Kamu yang baik dari kuasa saya ambil memang itu punya pikiran seperti itu saya, tapi semua bersama masih ada orang seperti orang yang semua terbatas. Kamu betul-betul kebijakan tidak bisa karena saya di satu organisasi, maka saya harus betul-betul tahun untuk maju. Yang nanti kami lakukan lagi. Tapi kita duduk di kantor untuk melihat, mendengarkan apa yang terhadap bahwa tentu terkait kehadiran Ratu Indonesia baru. Dan itu saya ingin klarifikasi bahwa saat ini ada isu yang sedang dibuang di beberapa kalangan masyarakat tentang kasihan. Terus ada dengan pembangunan yang dilakukan dengan kesesuaian baik. Jadi sebenarnya saya bahwa awal apa namanya makin lama apa namanya awal yang nasional yang cari ada itu saya sesuatu ada di birokrasi saya jabatan terakhir sebagai sekretaris seperti itu saya yang terdekat. Kalau memang saya buat seperti begitu, jangan kalian menghakimi saya lagi sebelum menghakimi saya. Kalau saya kena masalah kasus kemarin saya sudah dikatakan dari departemen sebagai salah mengambil, pasti saya tidak lolos. Ubah ini doang semua. Ada itu yang bilang apa seperti saya sudah punya kewenangan untuk mengganggu apa yang menjadi kebijakan keuangan sebesar ya sebelum ini. Masuk sebagai kader di Golkar, beliau masuk sebagai kader di Gerindra. Beliau ke Jakarta hanya modal survei LSI Kabupaten Kucing. Sehingga hasil survei ini yang menjadi dorongan buat saya ke Partai Nasdem. Jadi ketika saya sampai di Nasdem, orang-orang hebat di Partai Nasdem, yaitu Tony Cesar, Martis Alto, Roberto, mereka tunggu. Mereka tanya, kalau ada itu dari sekian, saya kirim hasil survei. Terus ada rekomendasi dari partai lain, yang kebetulan karena waktu itu Golkar kehilangan rekomendasi. Itu jadi sampai yang sini. Ya tapi dia Pak, sebelum mula-mula ada oknum pemerintah ada berapa benar-benar itu orang. Jadi kata-kata ini. Mereka sama. Saya berpikir bahwa ini saya berpikir tapi saya tidak berjauh. Sudah, saya mencoba dengan keyakinan. Yo harus sama dengan betul. Lapan dan pula lagu dia berdiri pula dia saya. Tapi dia apa dia. Dia sangat terbuka sama dia kepada. Saya bicara dokter lah. Kalau betul dia, harus sama-sama kita betul. Tapi kan sebetulnya dokter dengan jadi dulu dia berjalan keluar. Kita berjalan ke kota bawah dia. Kalau memang kehendak Tuhan, semua pakai doa, Tuhan akan menjatuhkan. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, benar satu di dia, satu di semua bersama, ada itu yang membantu. Sepuluh partai yang saya beli dan menjalankan zakat keluarga. Yang kita bawa nanti tiba. Dengan beberapa orang naskah
oleh masyarakat, Bapak Calon Wakil Bupati sudah tahu. Bapak Calon Wakil Bupati meninggalkan masa baktinya di dunia birokrasi dan dia pensiun dan masuk bergabung dengan warga itu oleh karena berkah yang ada di atas pohon ini. Telegrafnya akan disampaikan oleh Bapak Calon Wakil Bupati. Tapi kita berbosan. Pilih masih sedih. Kesana Bapak biasa saja. Bang saya Bapak ini masih sedih orang. Tapi puji Tuhan hari ini Jody sudah ramai dan Jody semua karena kemurahan Tuhan. Saya hormati. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan, saya masa kecil di Manokwari, kemudian saya punya masa SMP, SD di Manokwari, SMP di Sentani, SMA di Agapura, kuliah di Unjen S1, S2 semua di Unjen Jayapura. Jadi saya ini betul-betul asli produksi. Itu termasuk satu paket dengan saya punya kabupaten. Jadi saya orang dari Maluku Tenggara, kemudian Kabupaten Kepulauan Riau di Kota Bogor. Itu sama-sama satu SK Pemekaran dengan Kabupaten Sutiori. Jadi saya di Sutiori sejak tahun 2022 itu saya sudah masuk ke Sutiori. Itu pertama kali saya menjadi gereja di Sutiori itu di Basra. Jadi kalau orang bilang karena saya muslim dan sebagainya, ya saya tidak tahu saya mau jawab apa. Saya tidak bisa bantah, saya tidak bisa bilang apa, hanya Tuhan yang tahu apa yang saya kerjakan. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya pensiun, kemarin saya 60. Jadi kalau jumlah 102, kalau bagi 2 berarti 51 tahun. Itu masih kuat. Itu masih kurang. Nah, jadi baik di bidang politik, di bidang pemerintahan, contoh macam-macam. Kalau sudah ada yang bagus-bagus, tinggal. Saya siapkan, kamu maju, kamu saya bekali, kita sama-sama jalan. Bukan berarti saya hebat. Sekarang ada Rebeka, Ketua Partai Gerindra, semua putri-putri Sutiori kita ingin juga punya kader-kader putri yang baik masuk di bidang politik yang kita siapkan untuk Sutiori. Sudah ada SSB, sekolah sepak bola, itu ada sama untuk biaya mulai ini nanti kita siapkan. Jadi kita kalau tidak punya kesebelasan yang bagus, tapi minimal kita produksi pemain yang bagus dan nanti bisa kita jual di pasar liga yang ada sekarang sedang berjalan. Harapan kita depan dalam sisi pembinaan. Maka pada saat saya ditanya untuk pindah kemana-mana, saya bilang dia sudah saya pensiun di Sutiori. Makanya saya akhiri, saya punya masa kerja semua di Sutiori, dan kebetulan saya pensiun, masih banyak yang menginginkan saya tidur. Kita bilang kita tidak sejahtera. Persoalannya karena kita tidak melihat kita punya potensi. Oleh sebab itu, untuk membangun Sutiori, kami PAN setelah semua kita petakan nelayan-nelayan ada di Sutiori, kita akan buat. Jadi saya sementara ini sudah mulai survei. Pelabuhan pendaratan ikan kita bangun di situ, pasar ikan kita bangun di situ, cold storage kita bangun di situ, pabrik ikan asin kita bangun di situ. Dengan maksud apa? Supaya kita punya nelayan nanti kalau dia cari ikan, dia tidak pikir bawa pulang ikan. Ikan yang bagus, mau jual, jual. Mau makan, makan. Mau kirim, kirim. Yang tidak laku, kita tampung. Yang busuk juga kita tampung. Sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu lagi capek-capek nalak sampai ke laut, bawa pulang ikan, terus pikir ini saya mau bawa kemana. Kita pemerintah akan siapkan semua itu. Syukur-syukur kalau semua berjalan bagus, kita juga ada rencana mau membuat pabrik ikan ini yang itu begini dan itu bisa menjadi bahan dasar untuk pembuatan makan. Sagu itu Bapak itu kalau sudah diolah baik untuk kosmetik itu biasa dipakai untuk muka. Kalau sering pakai itu bagus, orang mudah mulus.
karena memang dia punya perumbak. Nah, kita kelapa di Superior termasuk kelapa terbaik. Dia punya kopra. Kenapa? Karena kita akan buka selat itu. Kita akan kasih lebar dia. Setelah dia lebar, caranya bagaimana? Saya sudah tahu di situ di semua dapat air bawah berlindung. Nanti setiap kita jadi kita kerja bakti rame-rame. Setiap 1 bulan 1 kali ke 2 kali masyarakat kampung kita pergi keroyok barang itu. Kita pergi angkat dia punya timbunan, kita kasih keluar, kita kasih lebar. Kita terbang semua pohon laro-laro yang kurang bagus kita rapikan. Sampai dapat yang susah baru kita pakai alat. Kalau dia sudah lebar, sudah bagus, kita tidak tabur. Kita pasang batu tahu. Batu yang cetak di luar kita taruh susun. Setelah susun rapi dari ujung ke ujung, kita pasang lampu, tiang-tiang lampu. Sehingga daerah situ kalau malam hari dia menjadi daerah wisata. Itu harapan kita nanti akan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masyarakat dari selatan dari Aruri mau ke Serendeweri, tidak perlu lagi harus darat. Kalau dia lewat laut putar sana, dia dari sana tembus lewat selat sambil dia rekreasi. Dia tembus langsung di jembatan Kembar Serendeweri. Di daerah situ akan bisa bikin dermaga yang bisa orang pakai. Nah, setelah rame, mana perahu-perahu begini untuk orang jalan main-main santai-santai di selat itu, karena selat itu sangat aman, tidak ada ombak. Nah, itu rencana di Sowek itu juga sama. Itu nanti akan kita perlebar. Jadi daerah wisata kita itu kita mulai masuk dari Marsram, dari Serendeweri lewat selat kita ke Marsram, kita lari ke sana, kita main karena daerah itu teluk semua. Kalau itu bisa kita bangun untuk rame malam-malam kita jalan, itu tempat rekreasi yang paling indah. Jadi itu harapan kita berdua. Saya pernah jadi guru, mudah-mudahan Tuhan sayang kita berdua jadi apa yang dialami guru itu yang pernah saya alami. Dan saya akan lakukan yang terbaik buat kita punya guru-guru karena mereka adalah pendidik. Bidang kesehatan juga begitu. Semua jalan yang saya targetkan 3 tahun kami pemimpin itu air bersih, kami punya target semua sudah masuk di dalam rumah. Air bersih itu menjadi perhatian. Kemudian rumah-rumah layak huni. Nanti kita rubah pola bagaimana membangun rumah layak huni yang bisa dikerjakan oleh masyarakat, yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Ini menjadi perhatian karena salah satu yang menjadi nilai rendah di kita adalah masalah diharapkan sekitar 10-12%. Harapan kita di tahun 2045 itu dia turun menjadi di bawah 10%. Kita masih 30. Bapaknya bergizi, pasti anaknya juga bergizi. Tapi kalau bapak lepe-lepe, mama lepe-lepe, tahu lepe-lepe, orang Maluku bilang lepe-lepe, tahu itu apa, lombo-lombo kamu. Kalau mama lombo, bapak, anak pasti dia lain lombo-lombo juga lepe-lepe. Jadi indah untuk bantu mama-mama yang ini, karena begini, bapak dan ibu, hari ini kenapa tidak bisa? Kalau makan gratis, memang itu yang saya bilang. Jadi kalau ada program orang bilang makan gratis untuk teori, jangan sekitar membohongi. Kalau saya hitung makan gratis, yang murah saja, satu nasi kuning itu 10.000. Kalau 1 kali makan 20.000 orang, katakan jumlah penduduk teori itu 30.000. 1 bulan 600 juta kali 30, 18 miliar. 1 tahun hampir 200 miliar. Untuk teori belum bisa 18 miliar 1 bulan dapat dari. Jika kalau ada program ini, itu program yang tidak rasional untuk dipertimbangkan dalam pengen mendengar dulu. Ada 50 orang, saya bisa tahu dia miskin karena apa? Dia miskin karena kurang amal. Kita bisa gitu. Setelah kita tahu persoalannya, kalau kita angkat apa yang menjadi persoalan bisa menyelesaikan dia punya masalah. Jadi semua itu dia bersifat data. Jadi kita tidak karang-karang.
Makanya menyangkut perikanan, menyangkut sagu, menyangkut kobra, menyangkut ayam bertelur, semua data saya hitung. Bertani telur, Bapak dan Ibu, kalau satu hari 25.000 butir, satu butir kena Rp1.000 saja. Itu kita lakukan. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu tidak perlu belajar lagi. Karena ini datang dari Bapak. Sebenarnya kan malah saya lebih bodoh daripada Bapak dan Ibu kalau kita kemarin. Jadi yang kita angkat program adalah program yang sudah ada di tengah masyarakat. Basis Bapak Kasar Lalu Semula Masyarakat basis pendekatan plastik. Kalau satu tahun isi pulang 7.000. Di sini ada berapa rumah? Katakan 100 rumah. 100 kali 7.000 satu hari. Berarti sudah 700 dalam bentuk catatan sejarah. Buat nanti Bapak kita begitu nanti begitu bertanya dengan tahu bahwa sendiri jadi karena. Jadi itu yang beberapa hal yang saya sampaikan. Beberapa terpilih dan sejak itu kita mulai menyusun kerangka pondok pembangunan Kabupaten Siguri sesuai dengan apa yang sekarang kami tahu. Jadi itu adalah tongkat itu, tongkat sudah dimulai. Bukan baku, tapi itu adalah pedang pun yang pedang itu kok rasanya mati. Berharap nanti Bapak Ketua ke depan ada banyak datang. Tidak ada imam, masuk itu. Nanti itu akan dibacakan. Itu yang pertama. Tadi ada program-program yang disampaikan. Program-program yang akan dilaksanakan bersama masyarakat jabatan. Maka secara juga saya sampaikan sebagai peringatan tadi. Bukan menyekat peringatan tadi. Kita lihat bahwa selama itu kan ada 2 orang, ada satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Yang kanan mana yang kiri? Kerajaan itu. Kalau kau masih kerajaan mengingatkan saya. Jadi ayat yang ke-43 dan Lukas pasal 23 ayat yang ke-4 itu saya serahkan ke Bapak. Terima kasih. Di dalamnya ada penjualan uang 300 kemudian ada contoh damai dan pendataan tentang kapal. Ada jarum, ada tentang kakinya adalah jarum dan tangannya adalah kompas. Sebenarnya memang menurut datang sini kita panggil kompas yang tunggu kemana itu yang kamu ikut. Jadinya pintu kita khusus di kampung. Terus yang baru datang di kampung ini belajar kita bilang sebagai jarum dan sebagai tempat. Kami ikut. Kalau itu sudah. Jadi ingat bahwa kita punya anak ini, dia ada di dalam situ, bahwa kita urusan lancar. Kalau anak tidak ada dalam dia tidak akan lancar. Jadi contoh kecil itu yang saya bilang kami semua dengar bahwa contoh seperti anak ini. Benar, bisa sering kita dari datang saja dia sudah punya surat. Kenapa dikeluar di luar datang baru? Beliau sering sampaikan bahwa kata-kata yang dia sampaikan saya ingat sampai hari. Almarhum Nabi dia sampaikan begitu. Kami keluarga besar kampung Linggar itu kan punya kata yang kami ingat sampai hari ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara untuk mengakhiri
berantakan acara kita di hari ini, saya mengingatkan kepada kita. Tanggal 19, saksikan sendiri tanya debat kepada KPU Garut. Kalau bukan tolong Bupati Bapak Hieronymus Mansodo. Dari seluruh pertemuan itu dan hari pertama Bapak calon wakil Bupati hadir sebagai dalam kapasitas sebagai asisten 3 Setda Kabupaten. Menyertai tanggal 2 Februari tahun 2024. Bapak calon wakil Bupati hadir dalam kapasitasnya sebagai asisten 2 Setda Kabupaten Superi. Itu pun menopang panitia hari ulang tahun Grup Jemaat GKI Agape Garut dan hadir di Jemaat GKI Agape Garut. Dan hari ini hari ketiga ada sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya bersama sekalian untuk jangan melewatkan tanggal 27 ini lebaran. Terima kasih kepada Bapak Ibu peringatan sendiri. Yang kedua, Ibu Pemerintahan Sosial sebagai koordinator SPR, dan yang ketiga kendala kita di koordinator nomor 2 yang sebagai informasi untuk awalnya itu kita punya data yang dapat data sementara kita masukkan yang dilanjutkan ketika melakukan banyak perubahan ketika ternyata waktu kita berputar sampai saat ini, dan itu kita langsung masuk ke kita ambil datanya tidak ternyata awal sebanyak 148 penduduk dibagi dengan 228 anggota DPP, sehingga sisa dari yang masih di luar sebanyak 80 suara itu yang di luar untuk sementara, tetapi kita akan berusaha berjuang untuk bisa meyakinkan mereka, walaupun saat ini isi yang mereka lebih banyak sehingga kami tetap tidak mundur. Kami tetap akan berjalan, dan itu adalah sebagai informasi